Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Suara Pendidikan Sumatera Selatan, suara milik kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Silvianti dari SMA Negeri 14 Palembang. Oke, saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Medi Riansah dari SMK Negeri 7 Palembang. Benar, Ibu. Apa kabar Bapak Medi? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Oke, kalau boleh tahu di sekolah mengajar apa ya Pak? Di sekolah saya mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, Ibu. Oh, berarti itu PIK ya Pak ya? Iya, sama. Sama dengan Jadi PIK. tinggal perubahan namanya saja. Oh. Jadi simulasi dan komunikasi digital. Iya. Kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 10 SMK Kediri. Di SMK itu mengajar kelas 10. Benar. Pada hari ini yang akan Bapak sampaikan itu materi mengenai apa Pak? Oke, siap. Saya untuk materi hari ini kita pembahasannya mengenai editing video menggunakan software Wondershare Filmora 9. Oke, jadi untuk pembahasan materi dari proses editing video dengan Filmora. Iya, benar. Oke, sangat menarik sepertinya. Baiklah, langsung saja kita saksikan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Medi dari SMK Negeri 7 Palembang. Oke, siap. Silakan Bapak Medi. Oke, untuk materi pada hari ini pembahasan saya perkuat di editing video. Jadi setelah proses bagaimana pengambilan video, maka sekarang adalah proses editingnya. Nah, di proses editing ini saya jelaskan apa yang dinamakan dengan editing video itu adalah suatu proses panjang dari pembuatan suatu video, mulai dari kita mengambil video, kemudian memotong video sampai memasukkan elemen-elemen ke dalam video tersebut. Nah, di sini banyak sekali kan sebenarnya program-program aplikasi video ya Bu, Iya, ya. iya, benar, Mulai dari benar. misalkan KineMaster, kemudian ada lagi Adobe Premiere dan sebagainya. Nah, kenapa saya menggunakan software Wondershare Filmora 9? Karena di sini nanti kita lebih jelas detailnya nanti di prakteknya langsung di aplikasi Wondershare ini. Nah, Wondershare Filmora ini adalah sebuah aplikasi yang programnya dikeluarkan oleh perusahaan Wondershare yang dirancang untuk memproses editing video. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengaktifkan software Filmora ini? Nanti bisa saya jelaskan secara langsung, secara detailnya. Yang terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Filmora kita butuhkan sekali aplikasinya dulu, ya. Jadi kita harus instalasi dulu. Jadi sama saja semua aplikasi harus kita butuhkan, kita instalasi terlebih dahulu, baru kita bisa jalankan. Nah, kalau belum ada aplikasinya nggak bisa ya. Nah, untuk menjalankan suatu aplikasi di Windows ataupun aplikasi sistem operasi yang lainnya, kita butuhkan program ini. Setelah diinstalasi kemudian kita jalankan. Nah, bagaimana menjalankan proses aplikasi ini bisa kita saksikan di sini, bisa ditayangkan. Terlebih dahulu bisa kita klik tombol start, kemudian ke all program. Kalau aplikasinya sudah diinstalasi ya gampang, tinggal cari saja aplikasinya di bagian bawah di Wondershare ya. Wondershare, kemudian di Filmora 9, kemudian Filmora 9. Nah, setelah kita klik di aplikasi ini maka tampilan Filmoranya seperti ini. Kita bisa cek di sini. Nah, ini tampilan aplikasi di Wondershare Filmora. Nah, di aplikasi inilah kita bisa melakukan editing video. Nah, bagaimana proses melakukan editing video? Terlebih dahulu kita harus siapkan materinya dulu. Jadi video yang sudah kita syuting baru kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Ini saya contohkan, misalkan ada satu buah program video yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana cara mengimpornya? Ini di dalam menu ini ada import media filesnya, ya. Jadi kita bisa nyari di mana posisi video yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk editing. Ini sudah saya siapkan sebuah contoh video yang akan kita lakukan editingnya di dalamnya. Ini contoh saja, saya sudah siapkan satu buah misalkan video ya. Sebuah video misalkan dari tampilan
di sini lah misalkan seperti ini. Jadi proses impor masuk ke dalam video. Nah, bagaimana memasukkan video ini ke dalam timeline? Jadi di posisi di bagian bawah ini namanya timeline, tempat di mana kita melakukan proses pengeditan. Ya. Jadi kita siapkan dulu videonya, kemudian kita masukkan dengan cara mendrag posisi video ke dalam timeline yang ada di sini. Seperti ini. Nah, kemudian ada resolusinya berapa yang akan kita siapkan untuk prosesnya. Ini seperti ini. Nah, di sini Ibu ya, jadi video yang sudah kita masukkan akan berada pada timeline yang di sini. Nah, bagaimana proses motongnya? Karena editing ini adalah proses di mana kita harus memotong bagian-bagian yang dianggap tidak perlu, ya. Jadi dipotong ya? Iya, dipotong kemudian digabungkan. Kembali. Jadi kemudian dipotong bagian sisi bagian video mana yang akan kita potong harus kita arahkan. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada misternya. Ini ada mister merahnya sini, rulernya ini. Misalkan pada bagian posisi sini akan kita potong, kita cut. Kita tandai dulu. Di sini ada tandanya ya. Jadi ada gunting seperti ini, ada namanya split. Ini kita potong. Kemudian bagian mana lagi yang akan kita buang? Misalkan pada bagian sini, saya potong bagian sebelah sini, kita cut juga. Nah, sisi bagian sebelah sini ya, bagian sebelah sini ini akan kita buang dengan cara klik tombol mouse sebelah kanan, kemudian kita delete pada bagian tersebut. Nah, ini cara memotong objek. Jadi bagian video yang dianggap tidak perlu itu kita cut. Seperti itu cara mendelete-nya. Kemudian proses yang berikutnya ya. Jadi proses setelah memotong, maka kita ada proses yang masukkan bagian elemen-elemen yang terpenting, misalkan title, misalkan judul ya. Judul, kemudian pemberian transisi tahu Ibu? Perpindahan. Jadi perpindahan antara video satu ke video yang lainnya. Sama seperti kita di presentasi, sama kayak PowerPoint kayak gitu. Jadi di sini cara untuk memasukkan efek yang lain seperti audio juga kita bisa klik di sini. Nah, nih. Di proses yang berikutnya di PowerPoint yang ini ya. Setelah yang kita masukkan aplikasinya, proses editing tadi adalah memasukkan title. Nah, bagaimana memasukkan title? Title itu adalah bagian judul. Jadi seandainya kita ingin memasukkan judul ke dalam video tersebut, kita tinggal arahkan kepada bagian title di sini. Nah, ini. Di title ini kita bisa menyiapkan pada posisi bagian mana, misalkan pada bagian subtitle atau end credit title. Nah, di sini pada bagian judul. Seandainya misalkan gini, saya masukkan satu buah title di sini, title judulnya misalkan ya. Nih kayak gini. Titelnya kita editing misalkan. Saya buat nama sekolah saya saja di sini. Misalkan di sini ya. SMK Negeri 7 Palembang. Nah, seperti ini. Kita okekan, bisa kita bentar. Di sini ada bagian titel yang bagian atas ya, sorry. Ini SMK Negeri 7 Palembang. 7 Palembang. Kemudian yang di bagian tadi nggak usah dipakai, aja ada apa-apa. Seperti ini. Ini bisa kita atur ya posisinya. Nah, ketika kita play, maka tampilannya seperti ini. Saya contohkan di sini. Nah, kan titelnya akan tampil seperti itu untuk titel. Kemudian proses pemasukan yang berikutnya ini saya stop dulu. Nah, proses berikutnya adalah memasukkan audio. Audio ini berupa suara. Suara ini bisa kita ambil dari file MP3, bisa juga file-file yang lain yang sifatnya audio yang telah disediakan, bisa dari luar aplikasi ataupun juga bisa ada di dalam aplikasinya. Ini seperti ini. Untuk menu audio kita bisa klik di menu audionya, kemudian kita siapkan setelah kita siapkan file audionya ini seperti ini. Nah, ini contoh. Misalkan audionya ini saya siapkan ya. Untuk memasukkan audio biasanya posisinya pada bagian bawah. Jadi misalkan di sini kan ada frame timeline-nya. Pada bagian atas untuk title, kemudian memasukkan elemen-elemen di bagian atas dari video ini. Kemudian untuk audio di posisi bagian bawah ya.
Jadi di posisi bagian bawah dari objek video ini kita masukkan audionya. Seperti ini misalkan. Ini audionya. Nah, bagaimana mematikan posisi audio yang terekam pada ketika kita melakukan perekaman pada video? Untuk audio pada video yang sudah masuk ke dalam rekaman audio, ini bisa kita mute-kan dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih pada posisi bagian mute. Jadi suara pada video ini tidak akan masuk. Jadi background sound-nya itu dihasilkan dari audio yang kita input sendiri. Seperti itu. Ini kita matikan semua posisi audionya, kita mute-kan. Nah, tinggal audio dari yang kita impor saja yang masuk ke dalam video tersebut. Ini contohnya seperti ini. Nah, nanti ada suara yang dihasilkan dari impor video tersebut. Selanjutnya, anak-anak sekalian, proses yang berikutnya adalah memasukkan image. Image itu apa, Bu? Berupa apa? Image itu bisa berupa foto. Foto ya, benar. Iya, kalau Picture. anak-anak itu identik dengan foto. Iya, benar. Sekarang kan sudah gak asing lagi untuk video di mana-mana bisa kita selfie dan segala macam. Iya, foto itu. Betul, seperti itu. Jadi kita impor image ke dalam video, ya. Image ini bisa kita ambil dari media. Jadi di media, kemudian kita impor, kemudian impor media file. Nah, di sini ada beberapa picture atau image yang bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber untuk editing video. Tidak hanya video. Jadi untuk impor video ini kita bisa menggabungkan antara video dengan picture. Jadi image. Jadi semuanya bisa diimpor ke dalam sini. Jadi video kemudian picture ini bisa kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Ini contoh satu, misalkan salah satu gambar ya, di sini saya impor. Nih. Nah, mau kita gabungkan ke dalam video tadi, kita tinggal menuju pada timeline di ujung, misalkan di bagian atas, di bagian sini ya, sebelah sini, kemudian kita gabungkan di sini picture-nya. Nah, di sini. Jadi menggabungkan antara video dan audio. Selanjutnya, memasukkan transisi. Transisi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa transisi itu adalah perpindahan antara satu slide dengan slide berikutnya. Kalau di dalam video berarti video satu ke video dan seterusnya. Untuk masukkan transisi, di sini sudah lengkap sebenarnya, di Filmora ini sudah lengkap semua, transisinya sudah siap ya. Ini transisinya. Jadi transisi perpindahan. Jadi kita tinggal memasukkan posisi transisinya mau diletakkan di bagian mana. Di sini ada beberapa fasilitas dari transisi pada Filmora sudah disiapkan semua, Ibu. Jadi Ibu tinggal pilih salah satu jenis transisi, kemudian kita terapkan pada objek tersebut. Seperti ini ya, misalkan. Ini saya siapkan misalkan di transisi di bagian pertama video misalkan. Ini saya drag saja, masukkan ke dalam video transisinya seperti ini. Jadi hasilnya yang akan dihasilkan seperti ini. Ini contoh ya. Nah, itu ada transisi perpindahan, pergerakan ya, perpindahan antara satu slide video dengan slide video yang lainnya. Anak-anak di rumah bisa mencoba untuk bagaimana cara mengediting secara mudah menggunakan Filmora ini di rumah. Jadi bisa diterapkan. Jadi download dulu terlebih dahulu Filmoranya, kemudian baru bisa kita gunakan. Selanjutnya, setelah proses memasukkan transisi segala macam, langkah yang berikutnya adalah merender. Jadi ada istilahnya di dalam video ini, Bu, namanya rendering. Mungkin pernah dengar, Ibu? Rendering. Iya, render. Jadi proses render. Jadi kalau dalam video itu setelah editing video kita harus menggabungkan jadi satu kesatuan, satu buah file, ya. Menjadi satu file, benar. Bisa MP4, bisa WMP, bisa API dan lain sebagainya ya. Jadi kita siapkan mau format apa yang akan kita jadikan file video tersebut. Jadi intinya gini, jadi sebuah file video yang setelah di editing melalui Filmora ya, itu akan kita jadikan satu buah file, baik MP4, WMV, misalkan API dan
lain sebagainya. Nah, kita perlu render, istilah render. Nah, untuk render ini memakan waktu lumayan. Berapa lama itu, Pak? Tergantung dari besarnya file, banyaknya berapa kapasitas video, kemudian durasinya juga ya. Jadi durasi itu sangat menentukan berapa lama kita merender sebuah file video. Jadi kalau durasinya misalkan 2 jam, ya bisa dibayangkan. Bisa. Sangat lama kan? Sangat lama sekali, benar. Jadi untuk merender apabila sudah fix ya. Jadi video yang sudah kita editing sudah fix semua. Elemen-elemen di sini sudah masuk semua, yang kita butuhkan semua itu sudah siap. Maka tahap selanjutnya adalah merendering ya. Proses rendering ini memakan waktu karena waktu yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan file video tersebut. Nah, di dalam di sini di Filmora, proses rendering ini bisa kita gunakan menu ekspor di sini. Ya, jadi ekspor. Nah, di sini kita klik dulu. Nah, di dalam menu ekspor ini, di dalam menu rendering ini bisa kita pilih ya salah satu jenis format videonya. Tadi sudah saya jelaskan bisa MP4, WMP, AVI, MOV dan sebagainya. Mana yang kita inginkan. Kemudian resolusinya juga. Kalau seandainya kita resolusinya hanya untuk misalkan ditampilkan di sebuah medsos ya, misalkan di Instagram, ini resolusinya bisa kita atur di sini di setting, di menu set ya. Jadi di menu setting kita bisa atur untuk kebutuhan apa video tersebut, apakah untuk Instagram atau ditayangkan di YouTube. Nah, kalau di YouTube kita butuhkan spek ataupun resolusi yang cukup besar karena tampilannya tidak terlalu pecah ya. Jadi tidak pecah. Jadi kalau misalkan resolusinya kecil, maka ketika kita lihat, pernah Ibu mungkin lihat sebuah video yang gambarnya mungkin pecah ya. Iya. Nah, itu tergantung dari resolusinya. Jadi resolusi sangat menentukan menentukan kualitas dari file video tersebut. Kalau kita setting awalnya mungkin kita gunakan kamera yang DSLR ya, itu bisa menangkap resolusi yang cukup besar. Tapi kalau misalkan HP-nya yang misalkan resolusinya kecil, maka hasilnya juga akan mempengaruhi dari kualitas dari video tersebut. Jadi kamera ya, Pak ya? Iya, tergantung dari resolusi dari kameranya. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan render ini kita tinggal pilih ya, mau kita jadikan langsung diekspor ke YouTube bisa langsung ya, atau hanya nyimpennya di lokal saja ya. Jadi kita kasih dulu namanya, kemudian setelah kita kasih nama file video tersebut, misalkan saya buat di sini ya, file contoh misalkan namanya video. Nah, kemudian tinggal kita ekspor. Ini adalah tahap terakhir ya, tahap terakhir dari proses render. Nah, ini rendering ini membutuhkan waktu yang lumayan di sini. Time remaining-nya ya. Jadi setelah proses ini selesai sampai dengan finish, maka sudah menjadi satu buah file yang utuh yang siap kita publish. Itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa proses rendering ya, di sini ada rendering adalah suatu tindakan mengedit file video atau gambar dengan cara menggabungkan dan membuild up gambar tersebut atau objek tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk file MP4, AVI dan lain sebagainya. Nah, ini ya, itu yang bisa saya jelaskan untuk bagaimana melakukan editing video sampai tahap di rendering. Mulai dari editing, kemudian memasukkan elemen-elemen baik dari audio, title maupun sampai dengan elemen yang lainnya sampai di tahap terakhir adalah rendering. Itu Ibu yang mungkin saya jelaskan untuk materi pada hari ini mengenai bagaimana proses editing video secara mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhirnya. Oke. Sangat menarik sekali untuk pembahasan materi pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Medi. Karena untuk materi yang namanya editing video, Pak ya, itu sangat digemari oleh anak-anak. Benar Ibu. Jadi Masa setiap sekarang ini kalau misalkan di mana saja syuting kayak gitu. Iya, benar. Apalagi anak-anak muda, untuk khususnya untuk siswa kita. Jadi kalau boleh tahu ya, Pak ya, kira-kira adakah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Filmora ini? Oke, kalau sudah saya
gunakan selama ini aplikasi Filmora, itu kelebihannya sangat banyak sekali. Mulai pertama adalah interface-nya. Interface itu adalah tatap muka, bagaimana aplikasi ini sangat ringan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya. Jadi sangat ringan dalam arti kata tidak terlalu berat, membutuhkan ruang hard disk yang cukup besar, enggak, ya. Jadi lebih ringan dibandingkan misalkan dengan menggunakan Premiere yang membutuhkan space yang cukup besar. Jadi ini lebih interface antara penggunanya itu sangat memadai lah. Jadi lebih ringan dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah fasilitasnya sudah sangat lengkap juga sama, ya. Mulai dari efek segala macam, efek transisi, kemudian audionya juga bisa, semua fasilitas sudah siap di sini. Jadi kita tinggal tinggal bagaimana kita menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar, dengan prosesnya bagaimana. Itu bisa kita pelajari, nanti bisa di searching di Google juga bagaimana menggunakan ataupun step by step menggunakan aplikasi ini. Kemudian kekurangannya Ibu tadi sudah katanya ada kekurangan, ya. Kekurangannya ini ada beberapa fasilitas yang harus berbayar gitu. Jadi tidak free full, ya. Jadi misalkan efeknya kita harus bayar dulu atau beli misalkan kayak gitu, ya. Efek yang tidak biasanya kayak gitu, nah. Filter maupun efek yang sangat penting misalnya yang kita butuhkan itu harus kita dapatkan secara beli, itu kekurangannya saja. Demikian Ibu. Ya, berarti di setiap aplikasi itu ada kelebihan dan ada benar Ibu, kekurangannya juga, benar. ya, Pasti Pak, itu, ya? pasti di setiap aplikasi ada kekurangan dan kelebihannya. Iya, baik, sangat menarik sekali. Terus untuk anak-anak di rumah bisa dicoba untuk aplikasi Filmora, ya Pak, ya? Benar, Filmora. Iya, khususnya untuk kelas 10 SMK. Sampai di sini, semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi anak-anak khususnya kelas 10. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan materi-materi yang akan disampaikan dengan guru-guru yang berbeda. Akhir kata, saya Yeni Silvianti dan juga Bapak Dan saya Mehdi Riansyah. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.